Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang evidence-based medicine. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan evidence-based medicine atau EBM, dan materi-materi yang akan kita pelajari di pertemuan ini adalah terkait sejarah EBM, prinsip EBM, dan penerapan EBM. Yang pertama, kita belajar tentang sejarah EBM. Penilaian formal intervensi medis menggunakan penelitian terkontrol telah didirikan pada tahun 1940. Pada tahun 1972, muncul istilah yang kemudian dikenal sebagai pengobatan berbasis bukti atau EBM. Pada tahun di akhir 1980-an dan awal 1990-an muncul pengembangan konsep-konsep dari pengobatan berbasis bukti ini dikembangkan menjadi sebuah metodologi praktis oleh tim kerja di dua universitas, di Universitas Carolina dan universitas yang ada di Toronto. Pada tahun 1992, pemerintah Inggris didanai untuk membentuk pusat Kohren dengan tujuan untuk memfasilitasi penyusunan sistematika review atas penelitian acak terkontrol atau RCT. Dahulu, pekerjaan farmasis lebih ditekankan pada orientasi produk. Bagaimana membuat farmasi yang aman digunakan oleh pasien. Ilmu-ilmu yang dipelajari lebih banyak berhubungan dengan kimia dan formulasi. Seiring perkembangan zaman, ilmu farmasi sekarang menghendaki farmasis bersama-sama dengan dokter dan tenaga kesehatan lain bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan pasien. Nah, hal inilah yang menuntut pengetahuan farmasis dalam menggunakan evidence-based medicine atau EBM dalam menyelesaikan kasus-kasus klinik berdasarkan pharmaceutical care. Prinsip-prinsip EBM, ada 5 prinsip EBM ya. Secara ringkas ada 5. Antara lain yang pertama adalah dapat merumuskan pertanyaan permasalahan klinis dalam suatu susunan yang nantinya kita menggunakan PICO untuk mempermudah kita dalam menyusun pertanyaan klinis. Prinsip yang kedua yaitu dapat menentukan kata kunci atau keyword yang diambil dari pertanyaan permasalahan klinis sebagai dasar pencarian pustaka. Setelah itu, prinsip yang ketiga, dapat menentukan sumber pustaka obat, baik sumber pustaka primer, sekunder, maupun tersier. Prinsip EBM yang keempat adalah dapat melakukan penilaian pustaka obat yang valid atau tidak pustaka tersebut, kemudian dapat melakukan critical appraisal tentang pustaka yang diperolehnya. Yang kelima, dapat menentukan apakah pustaka obat tersebut dapat menjawab permasalahan yang sedang dihadapi atau dapat menjawab pertanyaan klinis Dengan istilah lain, seorang farmasis dapat menentukan tingkat kepentingan atau tingkat kemanfaatan pustaka obat yang diperoleh. Dalam merumuskan permasalahan klinis, dikenal istilah PICO, yaitu singkatan dari P, pasien, I, intervention, C, comparative, O, outcome. Setelah PICO dapat kita tentukan, akan dengan mudah kita membuat pertanyaan klinis yang tepat yang sesuai dengan permasalahan pasien.
pertanyaan inilah yang akan kita cari jawabannya dengan menggunakan sumber-sumber informasi yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan pemilihan terapi. Tipe pertanyaan klinis dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, dan di sini kita bagi berdasarkan rujukan sumber informasi ada 5 tipe. Nah, ini adalah tabel yang akan memudahkan kita ya dalam mencari sumber informasi berdasarkan tipe pertanyaan. Pertanyaan klinis membantu kita untuk menentukan sumber informasi yang akan kita gunakan untuk menjawabnya. Saat kita akan melakukan penelusuran sumber pustaka, dapat kita gunakan tabel panduan di bawah ini. Pertanyaan terapi dapat kita cari jawabannya dengan mencari penelitian RCT ya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya cohort, case control, dan pilihan terakhir kita pada case series. Prinsip PBM yang berikutnya adalah menentukan kata kunci atau keyword. Piko yang baik dan benar akan memudahkan kita menentukan kata kunci untuk mencari artikel atau pustaka yang sesuai dengan permasalahan klinis. Untuk dapat menentukan kata kunci yang tepat, diperlukan latihan ya, karena itu memang menjadi sebuah kebiasaan ya, dan kita jadi tahu mana kata kunci yang tepat ya. Ya, kita coba ya latihan mencari kata kunci. Ini ada satu kasus ya, seorang pasien datang ke apotek. Pasien tersebut mengatakan ingin menurunkan tekanan darahnya dengan mengkonsumsi bawang putih. Dan harapannya bawang putih dapat menggantikan obat diuretik yang selama ini pasien tersebut gunakan. Dan diharapkan dapat mengontrol tekanan darahnya. Nah, bagaimana cara mencari kata kunci untuk mencari sumber pustaka yang dapat membantu kita menjawab pertanyaan si pasien tersebut? Cara yang pertama tadi ya sudah dijelaskan adalah menyusun PICO. Kita cari pertanyaan klinisnya ya dengan menyusun PICO terlebih dahulu. P-nya apa? Ya, P problem klinis dari si pasien tersebut adalah hipertensi. Jadi P-nya hipertensi. I-nya apa ya? Intervention. Pasien ingin mengkonsumsi bawang putih di sini ya sebagai intervensinya ya. Jadi I-nya apa? Bawang putih. Lalu C-nya komparatifnya apa? Pembandingnya ya. Jadi dari pertanyaan pasien tadi bisa kita telaah ternyata C-nya adalah dia ingin membandingkan antara bawang putih ya, membandingkan bawang putih untuk terapi hipertensinya. Jadi C-nya adalah pembandingnya apa? Antara obat diuretik dengan bawang putih. O-nya apa? Ya, apa yang diharapkan? Diharapkan adalah tekanan darahnya terkontrol ya, hipertensi terkontrol. Setelah kita menyusun PICO, dapat kita katakan ya, dapat kita tentukan pertanyaan klinisnya yaitu apakah mengkonsumsi bawang putih dapat menurunkan hipertensi yang selama ini diterapi dengan diuretik. Ya. Kita tentukan ya pertanyaan klinisnya ini. Kemudian kita tentukan tipe pertanyaannya masuk yang mana. Ya, tadi kan ada 5 tipe, nah di ini masuk tipe tentang terapi. Baru dari sini kita bisa menentukan keywordnya, antara lain adalah hipertensi. Ya, kita ketik nanti waktu mencari literatur, klik hipertensi, bawang putih, diuretik, hipertensi terkontrol. Atau ya cari kita dalam mencari jurnal di bahasa Inggris, kita tinggal ganti dalam bahasa Inggris keywordnya. Jadi caranya salah satunya adalah seperti ini. Setelah kita menentukan pertanyaan klinis dan menentukan kata kunci, kita ke prinsip
EBM berikutnya adalah menentukan sumber pustaka. Berdasarkan sumber datanya, pustaka dibedakan menjadi 3 macam, ada pustaka primer, sekunder, dan tersier. Pustaka primer merupakan sumber pustaka yang informasinya kita peroleh langsung dari penelitinya. Jadi bisa berupa artikel asli yang dipublikasikan oleh penulis atau peneliti, informasi yang terdapat di dalamnya berupa hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Jadi contoh-contoh yang termasuk sumber pustaka primer adalah jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Sumber pustaka berikutnya sumber pustaka sekunder. Ini merupakan kumpulan dari beberapa penelitian orang. Ya, jadi merupakan sistem indeks yang umumnya berisi kumpulan dari berbagai macam artikel jurnal. Contoh dari sumber pustaka sekunder ini adalah proceeding, majalah publikasi, atau PubMed. Sumber pustaka tersier merupakan ulasan penulis ya yang digabungkan dengan pengalaman dan penelitian orang lain. Yang termasuk sumber tersier di sini adalah buku teks, kajian artikel, dan pedoman praktis. Berikutnya adalah melakukan penilaian pustaka. Setelah kita mendapatkan sumber informasi, ya, sumber informasi yang sudah didapat, kita harus menentukan valid tidaknya sumber informasi tersebut, ya, sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan klinis. Secara umum, yang perlu dijadikan pertimbangan adalah yang pertama, apakah ada proses review? Nah, proses review ini akan terlihat di jurnal ya. Kalau ada proses review, di bagian bawah jurnal akan tertulis ya. Kalau direvisi diterima gitu, tanggal sekian. Pertimbangan berikutnya adalah apakah artikel dimuat pada jurnal yang mempunyai reputasi kualitas publikasi yang baik, ya. Jadi bisa dilihat di tentang jurnalnya. Misal dia terakreditasi apa, nah itu akan kita bisa lihat reputasi kualitas ya, kualitas dari si jurnal. Apakah judulnya sama dengan kesimpulan? Ya, ini untuk mendeteksi ya baik tidaknya artikel itu. Apakah peneliti dapat diandalkan? Ya, apakah peneliti reliable dan lokasinya reputable? Nah, kemudian prinsip EBM yang kelima adalah menentukan kemanfaatan pustaka. Jadi kita menentukan level ya, level of evidence ya. Jadi untuk dari piramida level of evidence bisa dilihat jenis penelitian yang terbaik adalah sistematika review dan meta analisis ya. Di bawahnya ada RCT ya. Jadi penelitian terbaik antara RCT dan systematic review atau meta analisis. Saat mencari pustaka diutamakan yang jenis penelitian terbaik ya. Tapi kalau menggunakan di bawahnya pun sebenarnya juga boleh. Tapi yang terbaik adalah yang jenis penelitian RCT atau systematic review atau meta analisis. Nah, setelah kita tahu prinsip-prinsip dari EBM, mari kita coba ya terapin di aplikasi kasus. Ini contoh kasusnya, ada seorang pasien baru berumur 67 tahun, beliau punya riwayat penyakit gagal jantung. Pasien tersebut bernama Susi, ya, Susi telah dirawat 2 kali dalam 6 bulan terakhir karena gagal jantungnya bertambah parah. Saat ini jantungnya tetap dalam irama sinus normal. Susi rajin minum obat, antara obat yang dia minum adalah enalapril, aspirin, dan simvastatin. Dan Susi sangat ingin ya agar tidak rawat inap di rumah sakit lagi. Nah, ada pemikiran ya, sebaiknya Susi juga dapat digoxin. Tetapi di kasus ini kita nggak yakin apakah pemberian digoxin dapat membantu benar-benar supaya Susi tidak dirawat lagi. Bagaimana penyelesaiannya?
Kita menggunakan cara yang sudah dijelaskan di awal tentang langkah-langkah EBM. Yang pertama, kita tentukan pertanyaan klinisnya. Bagaimana menentukan pertanyaan klinis? Kita pakai PICO, ya. Kita tentukan P-nya apa, ya. Di kasus pasien ini kan termasuk pasien geriatri ya, dengan gagal jantung kongestif. I-nya apa, ya? I-nya kita punya pemikiran ya tadi, intervensinya adalah berupa pemberian digoxin. C-nya apa? Kita bandingkan jika tidak diberi digoxin, jadi kita bandingkan dengan placebo. O-nya apa? Apa yang diharapkan? Diharapkan tadi keinginan Susi menurunkan kejadian serangan jantung kembali dan angka mortalitasnya juga menurun. Jadi kita dari PICO ya, kita bisa menentukan pertanyaan klinisnya adalah apakah digoxin dapat menurunkan kejadian serangan ulang dan angka mortalitas pada pasien geriatri dengan gagal jantung kongestif. Berikutnya, kita tentukan tipe pertanyaan. Kita sudah tentukan pertanyaan klinisnya. Pertanyaan klinisnya tadi masuk tipe mana? Tadi kan kita membandingkan tentang digoxin ya, jadi masuk tipe pertanyaan terapi. Maka sumber informasi terkait terapi diutamakan mencari sumber informasi dari hasil penelitian RCT. Ini yang sumber informasi yang terbaik ya, RCT. Langkah berikutnya pencarian literatur, ya, mencari pustaka. Di awal sudah dijelaskan ada beberapa macam sumber pustaka, ada pustaka primer, sekunder, tersier. Kita bebas ya, mau cari sumber pustaka yang mana, tapi memang yang paling baik adalah sumber pustaka primer, langsung dari jurnal si peneliti. Tapi boleh juga menggunakan sumber pustaka sekunder, ya, dari proceeding itu boleh, atau sumber pustaka tersier dari textbook. Tapi memang kalau textbook di antara sumber pustaka primer sekunder itu yang tersier textbook tuh paling nggak update ya. Jadi memang disarankan yang primer ataupun sekunder. Nah, ini kita coba terapkan ya, kita pakai internet. Jadi kita coba pakai cari sumber pustaka di PubMed ya. Jadi teman-teman bisa lewat Google ketik aja PubMed, nanti akan muncul pilihan alamat web. Nah, ini kita pilih yang pubmed.njbinlm ya. Nanti bisa dipilih yang ini. Kemudian next. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita ketikkan kata kunci. Nah, kata kunci tadi kan memang butuh latihan ya, butuh latihan. Kita coba beberapa kali sampai kita menemukan yang cocok dan muncul artikel-artikel yang sesuai dengan apa yang kita mau ya, jawaban yang kita cari untuk menjawab pertanyaan klinis. Di sini saya mengetikkannya bahasa Inggris ya. Jadi tadi kan kata kunci dari kita susun dari awal PICO ya, ketemu kata kunci dalam bentuk bahasa Indonesia, dan kita akan meluaskannya, akan lebih banyak pilihan jika dalam bahasa Inggris. Nah, terlihat ya, kata kuncinya saya mengetikkan di sini gagal jantung kongestif dan digoxin dan hospital ya. Kita ketikkan dalam bahasa Inggris, kemudian di PubMed ini kita bisa filter. Contohnya kita klik di sini, kita centang di RCT. Jadi nanti artikel-artikel yang keluar hanya artikel-artikel yang termasuk dalam jenis penelitian RCT. Gitu. Jadi kita bisa memfilter di sini. Kalau kita mau memfilter hasil penelitian yang keluar adalah yang dalam kurun waktu 10 tahun, kita bisa di sini 10 ya, 10 tahun. Ini contohnya ya, caranya. Next. Nah, ini salah satu artikel yang saya pilih ya, yang terkait digoxin mortalitas pada gagal jantung. Saya memilih ini jadi dari pilihan-pilihan artikel yang muncul sebelumnya, kita klik salah satu.
terbuka ya, link berikutnya. Kemudian biasanya di sini ada, kalau dia bisa diakses itu free full text, kita bisa klik ya. Kita klik di situ untuk mendownload. Tapi ada beberapa yang mungkin tidak bisa ya, tidak bisa di-download. Jadi kita bisa memilih kalau ingin kita baca ya full text-nya ya biar lengkap itu. Berarti kita cari artikel lain kalau misal tidak bisa diakses, karena ada yang open access, ada yang enggak. Kita download ya tadi, nah muncul seperti ini. Ini artikelnya. Ini contoh halaman awal ya. Nanti kalau teman-teman pengen mencoba sendiri, silahkan dicoba dengan kata kunci tadi, masuk ke PubMed. Nah, nanti akan muncul artikel ini, ada beberapa halaman ini. Saya memfotokan di halaman depannya. Nanti bisa dicoba ya teman-teman. Setelah kita menemukan tadi ya, artikel yang saya pilih tadi, kemudian langkah berikutnya apa? Menilai literatur. Kita nilai apakah literatur tadi valid ya, dan apakah bisa kita gunakan nantinya untuk menjawab pertanyaan klinis. Dalam menilai literatur, ada 3 pertanyaan dasar ya. Yang pertama, apakah penelitian tersebut valid? Yang kedua, apa hasil dari penelitian tersebut? Yang ketiga, apa hasil penelitian tersebut dapat digunakan pada kasus yang kita hadapi sekarang? Dalam menentukan apakah penelitian tersebut valid, ya, ada langkah-langkah lagi. Ya, yang pertama, apakah dilakukan randomisasi pada sampel penelitian? Yang kedua, pertanyaan apakah sampel terdistribusi rata dalam setiap kelompok? Yang ketiga, apakah setiap kelompok menjalani perlakuan yang sama selain perbedaan obat? Yang keempat, apakah semua sampel menjalani penelitian dari awal hingga akhir? Dan yang kelima, apakah ada blind dalam penelitian tersebut? Nah, 5 langkah untuk menjawab apakah pustaka tadi, apakah artikel tadi valid atau tidak. Kita lakukan 5 langkah untuk menentukan validnya. Yang pertama, apakah dilakukan randomisasi pada sampel penelitian? Jadi teman-teman telaah dari artikel yang di-download tadi ya, dicari dalam artikel apakah ada penjelasan tentang randomisasi pada sampel penelitian. Nah, ini sudah saya tandai di artikel tersebut ditemukan ya tentang randomisasi sampel. Berarti ada, ya dilakukan ya. Jadi jawabannya apakah dilakukan randomisasi pada sampel penelitian? Ya, buktinya ini sudah saya tandain di artikelnya. Apakah sampel terdistribusi rata dalam setiap kelompok? Kita cari lagi ya penjelasan di artikelnya. Ada nggak yang menyatakan tentang sampel terdistribusi rata? Ini sudah saya tandain ya, yang menunjukkan bahwa sampel terdistribusi rata. Apakah setiap kelompok menjalani perlakuan yang sama selain perbedaan obat? Kita cari lagi ya dalam artikel. Ada tidak yang menjelaskan hal itu? Nah, ini sudah saya tandain, ada ya. Ada yang menyatakan bahwa setiap kelompok menjalani perlakuan yang sama. Apakah semua sampel menjalani penelitian dari awal hingga akhir? Kita cari lagi ya di artikel tadi, ada nggak yang menyatakan sampel menjalani penelitian yang dari awal hingga akhir ya. Ini sudah saya tandain. Apakah ada blind dalam penelitian tersebut? Kita cari lagi di artikel ada tidak, dan ternyata ada. Pertanyaan dasar yang kedua ya. Jadi tadi sudah yang valid enggaknya 5 pertanyaan sudah kita temukan semua. Jawabannya yes, ada semua. Yang kedua dari 3 pertanyaan dasar ya. Apa hasil penelitian tersebut? Kita cari lagi ya di artikelnya. Biasanya kata-katanya kalau kita nyari hasil ya kesimpulan ya. Kita tandain di situ ada kesimpulannya apa ya. Dan kesimpulannya itu bisa nggak menjawab pertanyaan klinis kita ya. Nah, dari aplikasi hasil penelusuran studi kasus,
Hasil penelusuran penelitian RCT, penggunaan digoxin tidak mempengaruhi angka mortalitas pasien gagal jantung kongestif, tetapi dapat mengurangi kejadian serangan ulang. Apakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan pada kasus yang dihadapi? Ya, penelitian tersebut dapat diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan klinis tadi ya, pertanyaan dari si Susi. Dengan pertimbangannya apa? Kriteria umur pasien memenuhi ya, meskipun 73% sampel berumur kurang dari 70 tahun, tapi dari seluruh sampelnya dia 22%-nya adalah wanita. Jadi kita bisa pakai artikel tersebut untuk membantu kita menjawab pertanyaan dari Susi ya, yaitu pertimbangan kita tadi pemberian digoxin itu tidak mempengaruhi angka mortalitas dari artikel ini ya, membantu jawabannya itu, tapi dapat mengurangi kejadian serangan ulang. Terima kasih teman-teman, itu tadi ya cara penerapan kita untuk mencari sumber pustaka ya, untuk membantu kita dalam menentukan terapi pada pasien. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.